Bang ya. Ya ada Nanti bang, abang belajar Lucy, lagi. Lucy itu bahasa Latin bang, dari kata lux, Makanya nanti abang artinya belajar bercahaya. lagi. Abang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya nanti abang belajar lagi masalah itu ya. Anda Lucy, yang harus belajar bahasa bang, bukan saya. Makanya saya jelaskan. Loh, Anda ngomong diskusi sama saya jangan terlalu keras-keras gini, saya nggak suka ya. Makanya saya bilang sama Anda, tadi saya ngomong sama Bang Jibril kan enak nih. Ya, Anda ngomong sama saya juga tenang aja. Kita ini kok apa namanya mau diskusi dengan enak kok. Saya jelaskan dulu, makanya Tuhan tuh menciptakan 3 malaikat itu bang. Itu semuanya baik adanya bang. Ya bang ya. Abang kalau nanti Lucy L bagaimana dari mana bahasa dari mana nanti abang selidikin lagi deh. Ya supaya nanti abang lebih belajar lebih dalam. Karena abang nanya tadi sama saya kan, ini bahasa mana kalau macam. Nanti abang belajar lagi. Tuhan menciptakan yang baik bang. Makanya dia memberontak terhadap Tuhan. Ya bang, dia dibuang ke bumi. Ya bang ya, itu ayatnya ada. Jadi saya ya jelas itu. Dan ini bang, ini akhirnya membuat kejahatan. Jadi kejahatan yang ada itu tidak lepas daripada ini semua. Makanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi bang, semuanya baik bang. Tinggal itu free will bang, atau free choice bang. Ya bang, termasuk manusia tadi. Makanya saya nggak setuju kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga. Iya berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Itu Saya coba kasih original teksnya bang ya. Bukan, kita nggak mau perang ayat di sini. Kita nggak usah ke ayatnya karena secara literatur memang di situ dikatakan bahwa Tuhannya menciptakan kejahatan. Betul. Bukan. Betul bang Jibril. Kuasa, ya definisi maha pencipta itu apa bang? Ini abang nabraknya di sini, makanya kita nggak setuju di sini. Definisi maha pencipta itu apa bang? Mencipta itu ya mencipta segalanya pak. Tetapi ayat firman Tuhan berarti nggak maha pencipta kalau ada tapinya dong. Enggak, tunggu dulu. Karena ayat firman Tuhan diajarin ke saya itu bang. Ya bang ya, ayat itu ada tertulis, ada dalilnya bang. Secara bang, letterlek. abang paham nggak definisi ini? Sekarang kita udah receh banget nih. Abang paham nggak artinya tapi bang? Bang, saya bilang nih, di rekening saya ada 2 triliun. Tapi cuma 2 juta. Ada 2 triliun nggak? Iya. Tapi itu tidak harus menjelaskan seperti itu bang Jibril. Iya. Kalau ada tapinya, tapi abang bilang maha pencipta tapi sesungguhnya bang. Gimana? Dia bisa menjelaskan makna sesungguhnya bang. Tapi itu bang. Iya. Bukan tapi itu. Definisi maha pencipta tapi Gini loh bang. Kata tapi itu bang. Itu bukan untuk seakan-akan dia untuk supaya mengklarifikasi atau menutupi bahwa dia sebenarnya matau tapi dia nggak matau. Bukan. Saya mengucapkan kata tapi itu untuk menjelaskan kemahatauannya itu bang. ya udah. Contohnya gini bang. Coba Tuhan abang menciptakan segalanya tapi yang baik. Berarti yang buruk enggak dong? Tunggu sebentar. Saya menciptakan, saya konveksi nih bang ya. Saya pembuat baju-baju fashion yang bagus. Ya bang ya. Oke bang. Apakah saya pembuat baju-baju yang bolong-bolong? Ya enggak bang. Gimana ya? Nggak pas itu. Kok itu analoginya nggak masuk? Analoginya nggak masuk, Bre. Bang, kalau Anda mengatakan menciptakan segala sesuatu, tapi ada sesuatu di luar Tuhan yang tidak dia ciptakan, gugur ciptanya. Ciptanya hilang. Iya. Sama kayak saya tadi bilang, saya di rekening saya ada 2 triliun, tapi saya belum gajian. Tuh 2 triliun berarti enggak dong, karena ada tapinya. Sekarang gini. Bang Jibril ngomong tadi, ya kan masalah ini. Bang Jibril bilang tadi, ya Tuhan gua itu menciptakan kejahatan dan kebaikan, betul gak? Segalanya, bang, segalanya. Segalanya ya. Segalanya. Termasuk kejahatan gak? Termasuk. Jawab ya. Termasuk. Ya. Termasuk. Menciptakan ya. Orang, bukan membuat ya. Menciptakan. Menciptakan ya. Oke. Bukan melakukan ya. Menciptakan. Oke. Menciptakan ya. Kejahatan ya. Orang membunuh. Kejahatan bukan? Yang memberikan free will untuk orang itu membunuh siapa? Jawab dulu. Tuhan saya. Jadi iya ciptaannya. Itu ciptaannya, semua itu ciptaannya, Bang. Jadi membunuh itu dari kejahatan itu kan? Iya, itu kejadiannya, yang melakukan bukan dia, tapi itu semua ciptaan dia, Bangku. Ini lucu. Kalau saya balikin begini, Bang Jibril jawab pakai versi saya. Versi abang yang mana? Sebenarnya ayatnya udah jelas kok tertulisnya di situ Bang Jibril.
Di situ jelas kok. Saya kok dengar dari tadi pusing ini sebenarnya Kristen ini. Pak Jibril izin dulu. Saya kok pusing dengar ini sebenarnya tuannya Pak Jack ini. Itu jelas itu. Lalu Bang Ben izin 1 detik. Sebenarnya Pak Jack ini tuannya siapa sih yang menciptakan yang Maha Kuasa itu? Siapa sih Pak Jack? Apa yang menciptakan itu? Yesus. Tuhan Anda namanya siapa yang menciptakan itu? Yesus. Ya. Yakin Yesus Bang? Yakin lah. Jadi Yesus yang menciptakan manusia? Iya. Jadi Yesus yang menciptakan Maria? Iya. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Oke. Itu artinya jadi apa? lebih tua anak daripada ibu? Jawab dulu, itu artinya apa? Iya, Yesus duluan ada. Iya. Ya, artinya Yesus lebih tua daripada ibunya. Berarti Yesus sebenarnya siapa? Ayo. Jadi Yesus lebih tua dari ibunya? Dia itu rohnya roh Tuhan itu sendiri. Enggak. Saya tanya baik-baik, saya ulang ya. Terakhir nih, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Secara roh, dia tuh roh Allah itu sendiri. Saya nggak nanya itu. Saya ulang ya. Mana siapa lebih tua, Maria daripada Yesus? A. Maria, B. Yesus. Oke. Secara jasmania, saya ulang. Maria lebih tua. Nggak usah pakai secara, langsung jawab. Lu nggak bisa dong. Anda mesti jawab yang jelas dong semuanya. Kan Yesus yang menciptakan Maria tadi. Secara jasmania, ya Maria lebih dulu ada. Tapi apa maknanya Yesus bilang, aku lebih dulu ada daripada Abraham? Berarti dia itu siapa? Berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Secara rohnya itu memang roh Allah itu sendiri. Oke. Tuannya Maria siapa? Waktu Maria mengandung Yesus, tuannya Maria siapa? Ya, Yesus. Aduh. Jadi tuannya Maria isi kandungan Maria? Loh, bukan dong. Secara roh. Saya ulang ya terakhir ya. Terakhir nih. Waktu Maria mengandung Yesus, 9 bulan dia kandung ya. Bertahun-tahun. Dengarkan dulu. Wis, jangan diputar. Terakhir. Bertahun-tahun cuma begitu doang. Enggak jelas itu. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, dengerin dulu ya. Lu jangan ngaco. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapa ketuanya Maria? Bentar gue ditendang. Iya kan? Saya ulang kembali. Lu orang tuh saya ulang kembali ya. Izin ya, host. Boleh nggak saya terakhir bertanya nih, baru saya serahin. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus. Pertanyaan lu 2 tahun itu doang. Otak lu cuma di situ doang, Handi. Ya lu jawab aja kalau bisa. Itu udah gue jawab dari dulu. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Yesus? Yesus itu sendiri sebenarnya. Oke, cukup. Udah dijawab. Jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria. Lanjut, selesai. Izin ya, saya pakai dalil ya. Makanya otak lu cuma di situ doang. Enggak nyampe kemana-mana. Bentar, saya pakai dalil. Masa 2 tahun nangis sama orang saya. Bentar. Yang dikandung Maria Maria siapa? Wahyu 3:14. Bunyinya gini, Wahyu 3:14. Umur Maria sama Yesus Tuhan mana? Bentar, sabar. Itu Wahyu doang 3:14 bunyinya gini. Makanya. Bentar, izin. Tapi otak cuma di situ doang Sampaikanlah gitu. pada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Arkete ketiseos toteon. Nah, jadi yang namanya saksi yang setia itu adalah permulaan dari ciptaan Allah atau ciptaan yang mula-mula. Kita lihat siapa saksi yang setia. Anda buka Wahyu 1 nomor 5. Inilah dari saksi yang setia, yaitu Jesus Christ. Clear ya? Saya jawab ya. Anda mengatakan dia ciptaan Allah ya? Clear ya? Oke, saya jawab ya. Apa yang mau Anda bantah? Saya jawab ya, boleh ya? Iya, apa bantah Anda? Permulaan dari segala ciptaan itu bukan permulaan yang diciptakan. Itu mah jawaban. Itu mah masalah dijawab udah bertahun-tahun. 7-8 tahun lalu udah dijawab itu. Saya kasih analogi gampang ya. Artinya apa? Tunggu sebentar, Bang Ben. Anda mau diskusi sama saya santai atau mau kelas nih? Terserah Anda mau pilih bagaimana nih. Ya. Ciptaannya Theos. Permulaan dari segala ciptaan itu bukan permulaan yang diciptakan. Itu ngaco Anda makanya. Permulaan dari segala ciptaan itu bukan permulaan yang diciptakan.
Contohnya permulaan ya. ciptaannya Allah. Dengar saya ngomong ya. Permulaan di dalam kamar anak saya ini adalah permulaan boneka-boneka di dalam kamar anak sini, permulaannya adalah anak saya. Bukan Terus berarti anak saya juga dibeli. Paham nggak Ketika Anda maksudnya? bicara boneka, kenapa larinya ke anak? Nyambung nggak? Ya nyambung dong. Ya nggak nyambung. Ya nyambung Sebenarnya nih, permulaan Saya atau ulangin, yang saya ulangin, sulung saya dari ulangin, anaknya saya Bang Jibril ulangin. adalah si Fandi. Si Fandi ini masuk anaknya Bang Jibril Tunggu nggak? sebentar. Tunggu sebentar Bang Ben ya, saya jelasin. Boneka permulaan adanya boneka-boneka dibeli di dalam kamar anak sini adalah anak saya. Wahyu 3:14 jelasin boneka ya. Iya kan? Apakah anak saya dibeli juga? Ya enggak lah. Semuanya di situ itu ada menggunakan karena kata permulaan ada anak saya Tisiosto. itu. Menggunakan kata Makanya Tisiosto. itu. Artinya Itu termasuk permulaan dari permulaan segala itu yang ciptaan, diciptakan. permulaan itu ikut diciptakan. Makanya di situ menggunakan kata he, arhe, Beli segala sesuatu itu ada karena adanya Yesus itu. Wahyu 3 sebentar saya luruskan. Wahyu 3:14 itu Yesus itu. Anda meluruskan apa, Handi? Wahyu 3:14 itu dengerin ya. Wahyu 3:14 itu siapakah permulaan ciptaan di situ? Silakan. Gimana? Wahyu 3:14 di situ ada permulaan dari segala ciptaan. Siapakah permulaan ciptaan di situ? Silakan. Permulaan ciptaan yang nggak ada permulaannya ciptaan ya baca Di situ ada ayat berapa di frase sebelumnya? Saksi yang setia. Itu. Loh, Permulaan dari makanya- ciptaannya Allah. Gimana sih? Permulaan segala ciptaan itu bukan berarti permulaannya diciptakan. Ada gak di situ tulis permulaan diciptakan? Jawab. Permulaan the creation. Permulaan dari segala ciptaan kan? Iya, Iya. permulaan dari ciptaannya Allah. Tisiosto itu ciptaannya artinya. Permulaan dari ciptaan itu bukan. Apa lagi diputar? Anda jangan mute saya. Anda takut namanya ini kalau mute saya. Dari dulu Siapa begitu yang kalian nge-mute kalian. Anda? Gak ada yang nge-mute. Izin dulu Bang Ben. Anda tanya teman Anda itu. Sudah. Pak Pendeta sudah chat ini, katanya turunkan bikin malu Kristen saja itu. Silakan yang lain, ini ada admin, ada Jeff Colby ini, silakan. Ya, izin ya saya itu kan. Jadi yang dibawa Bang Jibril tadi udah benar. Di situ jelas menggunakan kata uborah. Ubor itu artinya menciptakan. Ubor dan aku menciptakan rah kejahatan. Jelas itu yang dibawa Bang Jibril. Bukan nasib buruk. Rah itu kejahatan. Jadi Tuhan itu menciptakan kejahatan. Makanya di akhir ayat dikatakan Hashem Oshe Kol Eleh. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi kalau mengatakan kejahatan tidak diciptakan Tuhan, kebentur Anda dengan Yesaya 45 nomor 7. Jelas itu. Lanjut teman-teman. Bang Jip, masuk Bang Jip. Ya, Iya, halo, tadi selamat sore. selamat sore. Iya, tadi Bang Ya, Admin ada yang mau disampaikan. Bang Admin, silakan. Kalau nggak ada baru ke Bang Jeff. Oh gini, tadi ini pun saya baca-baca komen pun udah gak enak juga ini. Dari tadi kita pun bahasnya udah lari. Kita mau diskusinya tadi diskusi seperti judul. Awalnya kita tadi ya Bang Pandi. Ini kok jadi larinya kita pembahasan penciptaan apaan itu udah jauh kali kita bahasnya itu. Jadi bukan ke topiknya lain. Dan saya baca-baca komen pun sudah jauh kali nih. Jadinya ibaratnya ini sudah banyak yang gak enak nih saya baca ini. Ya udah dibawa. Kita yang buat enak banget kan kita yang di atas. Makanya ada Enggak, saya- tapi menurut Bang Admin, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Kalau kita mau berbicara untuk menciptakan kejahatan, itu kita berbicara tentang perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau kita mengikuti perjanjian lama, kita itu mengikuti monoteis, yaitu satu Tuhan. Dia yang menciptakan segalanya. Kalau misalnya kita buat Terus di perjanjian baru nggak monoteis? kalau di perjanjian baru kita itu muncullah, dan dari pengetahuan saya nih muncul Tritunggal. Nah ini jujur. Itu Tritunggal. Itu kita kalau kita belajar Alkitab. Kalau kita udah belajar Alkitab. Tapi kalau ibaratnya saya ini bukannya seorang pelajar ataupun apa. Saya cuma membaca. Saya ingin membaca Alkitab, beberapa kali saya baca Alkitab. Dan saya pahami Alkitab dari perjanjian baru apa, perjanjian lama apa. Dan kalau misalnya tadi pertanyaan orang abang tadi, kalau misalnya siapa pencipta kebaikan ataupun kejujuran, itu sudah terjawab
di Kejadian 1 ayat 1. Semua sudah diciptakannya. Di situ di Kejadian itu semua sudah diciptakan. Sudah di situ tertulis. Semuanya tertulis. Mana itu siapa? Dan muncullah perjanjian baru, yaitu perjanjian baru tentang Tritunggal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yang kita percayai bahwasanya kita pengikut Kristus, pengikut Kristiani, bahwasanya Tuhan kita itu Tritunggal. Berarti abang ini biar saya nggak lupa nih. Berarti abang bilang di perjanjian lama itu Tuhannya monoteis, menciptakan segalanya. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhannya nggak monoteis, karena Tritunggal. Kalau kita bilang sepertinya bukan seperti itu. Tujuannya bukan seperti itu. Tujuannya untuk memperbaiki apa yang terjadi di perjanjian lama, ataupun perjanjian lama itu bagaimana udah. Menurut saya pribadi nih ya. Nah, maaf kalau misalnya saya salah atau bagaimana. Ini menurut prinsip saya. Mungkin ada yang tidak baik di perjanjian lama, makanya diperbarui di perjanjian baru. Tapi Tuhannya masih sama, Bang. Kalau Tuhan tetap sama. Kami Tuhan tetap sama, karena kita mengikuti ajaran Kristen itu hukum Taurat. Apa yang diperintahkan dari Musa yang diterima oleh Nabi Musa, hukum Taurat itu yang kita pegang. Jadi di perjanjian tunggu. Jadi di perjanjian baru jadi amuba gitu Tuhan yang membelah diri jadi 3 gitu. Apa gimana sih? Saya nggak paham nih. Karena yang di perjanjian lama kan 1 monoteis, kita setuju dia menciptakan segala-galanya. Nah, tiba-tiba yang megang perjanjian baru ini bilang enggak, Tuhan saya menciptakan hanya kebaikan. Kalau di barangnya seperti itu, kita mengikutinya dari perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu sebenarnya kita bilang untuk mempersempurnakan apa yang terjadi di perjanjian lama. Bukannya kita bilang tidak ada menciptakan, bukan dia tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan itu sebenarnya yang kita maksud itu sifat. Betul, setuju. Setuju dengan Tuhan memberikan kita free will, akhirnya kita bisa melakukan kebaikan dan kejahatan. Betul, setuju. Dan begitu kita melakukan kejahatan dan kita ciptaan Tuhan, berarti Tuhan secara tidak langsung menciptakan kejahatan. Betul. Itu definisi monoteis. Nah, tapi tiba-tiba begitu saya tanya yang memegang perjanjian baru ini, apakah Tuhan kalian menciptakan kejahatan? Oh, enggak. Karena gini, Bang. Itu definisi ajaran pagan, Bang. Kalau abang menyembah Brahmana, nanti ada Siva yang Tuhan menghancurin. Kalau abang nyembah Zeus, nanti ada Typhoon atau Poseidon yang menghancurkan. Kalau abang nyembah Mitra, nanti ada Osiris yang menghancurkan, dan seterusnya. Nah, jadi itu kalau ajaran yang beda-beda kuasanya kayak gitu, itu bukan monoteis lagi, tapi politeis, Bang. Kalau seperti itu memang itu masuk akal. Kalau abang bilang seperti itu masuk akal. Tapi kalau kita bilang itu monoteis itu memang iya, monoteis kita memang satu. Tapi itulah munculnya, makanya kita di prinsip menurut prinsip saya sendirilah. Jangan kita bilang prinsip Kristiani, nggak mungkin. Saya nanti tak salah juga. Salah ngomong membicarakan. Ini prinsip pribadi saya. Saya sebagai orang Katolik kan. Perjanjian baru itu mengatakan bahwasanya Tritunggal. Artinya apa? Bapa, Roh Kudus, dan anaknya Yesus Kristus. Mengapa ada ini, yang bertiga ini? Ini semua satu. Ini satu badan. Ini semua satunya ini. Tidak ada membedakan. Yaitu abang kita mesti oke, iya itu keyakinan abang. Saya nggak ngebantah keyakinan abang. Tapi abang mesti bedain antara satu dan kesatuan. Betul. Kalau satu secara definitif satu. Tapi kalau kesatuan, satu RT juga satu negara juga satu. Betul. Nah, jadi Tuhan abang ini satu apa kesatuan? Kalau kita bilang ya ibaratnya definisinya ini pun bingung, jadi kita yang jawabnya. Bantah juga ini. Itu kadang-kadang kita lihat pun dari Tuhannya unity, Bang Jibril. Iya, kesatuan, unity kan kesatuan. Kalau unity jatuhnya bukan ehad lagi, tapi ahdut dalam bahasa Ibrani. Ya, kalau itu bahasa Ibrani memang ahdut. Tapi iya, ya sudah, berarti nggak ikut kan kita orang dah. Kita ini kan kita berbicaranya. Keluar dulu sama Bang Jibril. Ya, kita bicaranya dari Tunggal tadi. Makanya saya bilang tadi, saya pun dari tadi Bang J udah membahas semua dari ciptaan, jadi nggak enak saya. Dan saya pun kurang jadi nggak enak juga. Merasa saya pun apa ini kok jadi lari dari topik. Kita bahas tadi kan ini siapa? Kristen ikut ajaran siapa ini kan? Itu yang pertanyaannya tadi. Topik nah, itu sebenarnya Bang.
itu sebenarnya core-nya Bang. Soal ajaran Kristen ikut ajaran siapa? Itu sebenarnya saya mau menutupnya di situ dengan judulnya Kristen itu ikut ajaran siapa? Karena ikut ajaran siapanya ada ajaran monoteis, ajaran para nabi, ajaran nabi Ibrahim, Nabi Musa dan seterusnya. Itu mengajarkan Tuhannya satu, monoteis. Tuhannya itu menciptakan segalanya. Sama seperti Islam, monoteis. Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami nggak ragu. Saya nggak ragu sama sekali dengan bilang kalau Tuhan saya menciptakan segalanya. Makanya setiap orang yang bertanya sama saya, oh berarti Allahmu membuat ini? Iya. Dia kenapa? Karena sekali saya bilang enggak, berarti Tuhan saya tidak maha pencipta, Bang. Dia menciptakan segalanya. Nah, tapi ada ajaran pagan Yunani Romawi yang Tuhannya selalu tiga, yang dari Mitra, Osiris, dewa Osiris itu yang kalau kita minum darahnya, makan dagingnya, itu jadi kita ikut dia. Habis itu ada dewa Horus yang bertiga juga, Tuhannya kayak fashion, kayak boy band, bertiga nggak pernah solo karir. Nah, jadi abang sebenarnya nih ngikutin yang mana nih? Ajaran nabi-nabi atau ajaran yang nggak monoteis gitu loh, yang saya nggak mau bilang pagan tapi gimana? Abang jadi saya gimana? Kalau kita kaji makin kaji. Udahlah jujur aja Bang Jeb, kalau mau bilang lepaskan Bang Jeb, lepaskan. Lepaskan gimana nih maksudnya? Enggak, karena dari ciri-ciri Bang, dari ciri-ciri. Abang tahu nggak kalau Yahudi itu, kalau saya Google Yahudi berdoa, mereka itu, ini ciri-ciri agama Samawi nih Bang. Oke. Nah, Yahudi itu kalau saya Google aja Bang, Yahudi berdoa. Ini mereka punya kiblat. Karena Baitullah atau bait Tuhan mereka itu hancur, jadi mereka berdoa ke arah dinding ini, ratapan. Ini ciri-ciri mereka. Ini contoh sekali untuk monoteis. Nah, Muslim juga seperti itu, ada kiblat. Nah, sekarang saya tanya sama Abang kiblatnya kemana Bang? Kalau kita bilang kiblat, sebenarnya kalau kita di Katolik tidak ada kiblat, tidak. Berarti nggak ada arah berdoa kan? Ya? Nah, Abang sama lagi nih sama yang nyembah Osiris, Zeus, Mitra, karena mereka juga nggak ada arah kiblatnya. Ya kalau kita bilang itu tidak ada kiblat. Nah, jadi dari kecil tidak ada kiblat. Nah, jadi benar kan judulnya Kristen ikut ajaran siapa? Jadi Abang ikutin ajaran siapa nih Bang? Kalau kita karena yang nggak sunat itu Zeus nggak sunat Bang, tapi pengikut Nabi Ibrahim sunat. Nah jadi abang ngikutin yang mana ini sebenarnya? Coba dia jawab dulu. Ini saya kalau seperti itu kita ngomongin ini susah juga. Tanya lah Bang Jibril, Kristen ikut ajaran siapa? Itu dulu. Nah, kalau nggak dijawab. Itu soalnya Kristen ikut ajaran siapa itu dinalar kemampuan saya menjawabnya tuh. tapi aku jawab pribadi, Kristen itu mengikuti siapa? Tetap Tritunggal. Kalau pribadi saya jawab keluar aja bang, diketawai kita bang, keluar aja. Udah dijawab Bang Jibril. Enggak, ketawanya karena ya sama, kita sama-sama. Jadi begitu Bang Admin nggak bisa menjawab, ya sama, saya juga nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena saya sama kayak Abang, saya bingung juga Abang ngikutin yang mana ini. Karena ajaran Nabi monoteis, ada kiblat, original teksnya sesuai dengan nabinya yang menerima wahyunya. Habis itu sunat, nggak minum, ada larangan makan. Nabi Adam diturunin dari surga kenapa Bang? Dikeluarin dari surga kenapa? Karena makanan. Segitu pentingnya larangan makanan. Nah tiba-tiba di ajaran abang, oh enggak, semua halal. Jadi abang ngikutin yang mana gitu, itu saya bingung. Bang, karena kalau kita mulai soal itu kita bilang jangan semuanya halal bang. Kita juga abang ada yang haram nggak? Kalau kita ibaratnya kalau mengikuti haram, pasti ada yang haram. Apa tuh yang haram? Apa tuh yang haram? Kalau kita mengikuti Alkitab, Alkitab kami yang mengajarkan, yang bercula dua itu tidak bisa kita makan. Berarti abang yang haram, kita kaji lagi. Nah, kita kaji lagi. Yang haram di abang apa? Kalau bercula hukumnya dulu tertulis di mana, Bang? Hukumnya dulu, baru penjelasannya. Hukumnya maksudnya? Di kitab di kitab haram halal itu dilarangnya di mana? Saya lupa pula tadi apanya di mana itu ya. Jadi saya jelaskan juga nih.
Seruduk cula badak, jangan dulu ke sono. Kalau badak bercula 1 boleh ya, nggak boleh badak bercula 2. Enggak, tapi jangan salah ya, Iwan Villa di sini ya. Kami tidak kita nggak ngetawain Bang Admin, tapi kita ketawa bersama Bang Admin. Kita beda, kita nggak. Iya, teman-teman Kristen juga mungkin yang dibawa, kalau bisa naik aja bantu bro admin, bantu kawannya. Iya. Lesmana Kristen atau Muslim Lesmana? Kalau ada Kristen mau bantu temannya, malah 2 jalur nanti, admin ke kiri, temannya ke kanan, nggak bantu namanya, ngaburin. Lesmana. Waduh. Ini kan bro admin ini kan Katolik. Kalau yang naik Protestan ya nggak nyambung jadinya. Oh betul juga Bang Andi ya, betul. Lagian ini host ini tiba-tiba juga mau suruh bantu malah kiri kanan nanti. Ini badak bercula dulu nih, gimana nih? Baru tahu loh ada dalil bercula 2 haram itu. Ini mungkin kakinya mungkin. Nah ini mungkin Katolik juga. Elsa. Ya udah, skip aja itu, balikin ke topik. Sebenarnya Kristen ini monoteis apa triteis Bang? Itu aja lu, kembali ke topik deh. Kristen ini monoteis apa triteis Bang? Admin lanjut, kembali ke topik Bang Jibril. Jadi yang abang ikutin nih ajaran nabi-nabinya di mana? Samawinya itu di mana Bang? Kalau saya mengikuti ya tetap di tri. Di tri, berarti bukan ajaran nabi-nabi ya? Kalau dibilangnya ajaran nabi-nabi, tidaklah. Pokoknya kita ke tri. Oh, karena ini saya lurusin aja ya. Di mana berarti dari semua ajaran abang? Dari semua ajaran abang, dari A sampai Z. Yang mana yang samawi, Bang? Maksudnya? Apa samawinya soal ajaran abang? Karena kalau kita lihat tempat lahir Yesus, abang tahu kan di mana? Dah tahu. Itu di Goa. Ya. Yang menemukan Helena. Helena yang notabene-nya abang tahu nggak? Kalau di Goa. Iya. Maaf ini udah salah ini. Oke, ini saya tunjukin ya. Oke, saya tunjukin ya. Ini datanya abang bisa verifikasi langsung lewat UNESCO, PBB. Oke. UNESCO World Heritage Conventions. Di sini birthplace, tempat lahir of Jesus. Nih ya, saya translate. Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Ya, di sini tempat masuk goanya. Kalau kita klik, di sini goanya. Nah, di sini saya nggak ngomong cuma goa doang, tapi di sini dijelaskan. Bentar ya, nah nih. Saya translate ya. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun 339. Saint Helena yang sebagian masih bertahan di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Goa ini artinya cave kan? Cave kan artinya goa. Nah, begitu. Lagi. Oke. Nah, begitu saya Church of Nativity ini memang terkenal untuk kuburan Yesusnya. Begitu saya image Church of Nativity-nya, nah di sini memang ini Bang, ini goanya. Jadi orang tuh sampai bungkuk nih. Ini ukurannya segini Bang. Ini orang berdiri. Kalau itu sebenarnya gua untuk tempat dia meninggal itu. Tahu saya. Oh enggak, iya. Kalau tempat meninggalnya saya juga ada datanya. Bentar ya, saya buka ya. Nah nih. Ini saya ambil dari Fellowship of Israel Related Ministries, firmisrael.org. Ini dari Israelnya. Where is the tomb of Jesus? Holy Scriptures and Garden of Tomb. Nah, di sini dijelaskan bahwa, nah ini sama. Translate. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena, sama ya, sama yang nemuin tempat lahirnya ya.
datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi abad keempat, Saint Helena ini menemukan salib. Karena Kristen abad 1, abad 2, abad 3 itu bukan salib logonya ikan atau ichi namanya. Jadi Saint Helena ini yang menemukan tempat lahir Yesus, yang menemukan tempat meninggal Yesus, yang membuat Kristen tiba-tiba logonya salib. Nah itu kan nggak samawi sekali, Bang. Tapi dan notabene-nya si Helena ini penyembah Zeus sebelum dia menyembah Yesus. Di situ letaknya, Bang. Ya, kalau kita bilang itu menyembah Zeus, menyembah kami itu beda. Jibril jangan-jangan dia ngerti arti samawi. Kenapa Bang bilang tidak mengerti arti samawi? Samawi itu kan artinya ajar, Bang Hendy, bounce back, feedback. Samawi itu kan artinya agama yang turun dari yang berdasarkan firman yang atau wahyu yang turun dari langit. Betul, itu artinya sama. Kenapa? Itu artinya. Memang itu. Iya, itu artinya. Oke, kalau kita buka lagi satu ayat aja yang dari Abang ya. Kita buka Kisah Para Rasul 17:28. Kisah Para Rasul 17:28. Ini saya buka ya, Bang ya. Ya. Nah, ini Kisah Para Rasul 17:28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Nah, di sini dikatakan, Bang, seperti yang juga yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini pujangga-pujangganya siapa, Bang? Begitu saya cari tahu, pujangga-pujangga ini katanya bilang sebab kita ini dalam keturunan Allah juga. Dalam dalam KJV, pujangga-pujangga ini berarti ini ya, your own quotes ya. Telah mengatakan for we are also his offsprings. Betul nggak? Nah, begitu saya baca buku Eratus, Bang. Baca buku Eratus, ini 3 abad sebelum Yesus. Ini bukunya. Aratus menulis buku tentang fenomena, judulnya Fenomena. Begitu saya baca, Bang, ini persis loh. Nih ya. Always we all have need of Zeus. Kita selalu membutuhkan Zeus. For we are also his offsprings. His offsprings. Jadi Zeus di sini diganti jadi ayat Abang ngutip Aratus penyembah Zeus. Habis itu tempat lahirnya, habis itu yang nemuin tempat lahirnya, yang menemuin tempat meninggalnya. Wah, ini di mana? Makanya saya nanya, di mana samawinya ini, di mana nih, Bang? Saya bingung. Kurang tahu juga saya kalau menjawab seperti itu, Bang. Itu agak. Pengetahuan saya pun tempatnya lahirnya Tuhan Yesus itu bukan di situ. Tapi ini dari UNESCO loh, Bang. Jadi mungkin UNESCO salah kali ya. Kita kurang tahu lah. Kita yang nggak tahu di mana kejadiannya, di mana apanya, kita pun nggak tahu. Dan kita pun ya sebenarnya kita mau cakap ini, para Nasrani pun mungkin bisa tahu juga ini. Mungkin punya pertanyaan juga ini sama-sama kita. Mengapa kita di orang-orang Nasrani ini memang ini pertanyaannya agak menyeleneng, kita bilang. Menyeleneng kali. Enggak, tapi valid nggak? Valid nggak? Kalau kita bilang valid. Saya pun yakinnya pasti valid. Karena pun saya pun bertanya-tanya, kapan itu Yesus dilahirkan, tanggal berapa, dan di mana dia dilahirkan. Itu siapa penemunya? Itu kita belum tahu.
Kalau kita pelajarin data yang kita jangan pelajarin kalau kita mau belajar, kalau contoh kita mau belajar Islam, kita jangan belajar dari pembenci Islam, betul nggak? Kalau saya mau belajar soal histori dari sejarah kekristenan, saya jangan belajar dari pembenci Kristen, betul nggak? Betul. Nah, menurut saya UNESCO atau PBB atau UN, United Nations itu pasti orang-orangnya nggak sholat Jumat tadi, ya kan? Ya. Nah, jadi kira-kira data yang lebih valid dari UN sama PBB ini data yang mana nih kita bisa? Saya tidak bisa menjawabnya, Bang. Saya tidak ada wawasan menjawab itu, Bang. Yeah. Karena tadi tidak saya meneliti kan? Iya. Dan saya tidak terjun di situ. Yeah. Bukan bidang saya. Pendapat sementara aja, Bang. Ini pendapat saya. Kalau pendapat saya itu sebenarnya kalau ibaratnya saya perpatokannya ya ke kitab kami aja lah, ke Injil. Itu aja. Ya, tapi abang mesti berpikir juga, Bang, karena at the end of the day-nya, di ujung harinya begitu abang ketemu Tuhan nanti ditanya kenapa kamu menyembah itu, jawaban abang kan nggak bisa. Ya karena si ini begini, karena si itu begitu, karena Tuhan itu, pasti akan bilang lah, kan lo kan dikasih otak, kenapa lo nggak pakai gitu. Pertanyaan itu bagus, Bang. Kalau itu abang bilang kalau misalnya saya berjumpa dengan Tuhan nantinya, misalnya saya sudah meninggal atau berjumpa menghadap sama Tuhan Yang Maha Esa, kan itu pastinya ada ibaratnya sama juga itu semua pertanyaannya. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Pasti itu pertanyaannya kan? Saya jawab pastinya Tuhan saya yaitu Tritunggal. Menurut keyakinan saya, pastinya itu saya jawab. Tapi kalau asal usulnya kita tidak tahu. Wallahu alam bisawab ya. Enggak, tapi gini, Bang, abang paham nggak antara bedanya Tuhan dan yang dituhankan? Ya, Tuhan yang dituhankan beda jauh itu, Bang. Kalau yang dituhan itu kan dihormati aja sebenarnya. Kalau menurut pikiran saya ya. Tapi kalau yang dituhankan itu yang memang betul-betul yang harus kita tekuni, kita sembah. Oke, ini saya buka aja ya. Menurut saya Tuhan itu yang ngomong kayak gini, Bang. Ini contoh ya, Keluaran 20, nanti saya buka Al-Quran juga, nggak ada masalah. Lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembah aku saja. Nah, di sini dia bilang, akulah Tuhan Allahmu. Dia mengaku dia Tuhan. Ya. Habis itu di Taha 14, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Ini dua-duanya, ini ngaku Tuhan, Bang. Dua-duanya ngaku Tuhan. Ya. Nah, tapi tiba-tiba abang menuhankan yang nggak ngaku Tuhan. Itu artinya abang menuhankan dia kan, tanpa dia bilang Tuhan kan? Ibaratnya gini, saya baliknya ke Yohanes 1 ayat 1. Mengimankan Yesus itu bahwasanya dia Tuhan. Sementara dia nggak pernah bilang dia Tuhan. Dia kalau sebenarnya kalau kita membaca di Alkitab pun dia tak pernah mau bilang dia Tuhan, tapi dia bilang, nah, berarti apa bedanya dia sama berhala, Bang? Kalau sebenarnya kalau kita bilang berhala, karena berhala kan nggak pernah ngaku Tuhan, tapi orang-orang Tuhan kan dijadikan Tuhan. Sama seperti orang oknum ini yang dia nggak ngaku Tuhan, tapi dituhankan. Kurang pendapat sama saya itu, Bang. Kalau itu, Bang. Jadi gimana? Jadi oke, sekarang saya tanya, Yesus ini dituhankan atau dia pernah mengaku Tuhan? Kalau saya pribadi, saya bilang dia dituhankan. Dituhankan. Nah, berarti nggak ada bedanya sama berhala ya? Kalau jangan dibilang pasti ada bedanya. Oke. Ya, yang satu mati, yang satu hidup. Oke. Bukan. Oke. Berarti ya maaf. Atau yang kalau Hindu atau Buddha, Hindu, yang di India menuhankan sapi. Itu menurut Hindu. Nah, mereka kan menuhankan sapi. Sapi kan nggak pernah bilang aku Tuhan. Kalau kita bilang itu kayak kajian saya pun nggak nyampe ke sana ya. Kajian saya nggak nyampe ke sana. Kalau itu yang saya tahu Hindu itu ya dewa-dewa ya. Iya, kuasanya banyak, Bang. Jadi kuasanya Tuhannya nggak maha pencipta.
Kalau itu kita nggak tahu karena beda yang ciptakan langit, beda yang ciptakan angin, beda. Jadi yang baik menciptakan yang satu, yang jahat menciptakan yang lain gitu kan? Nggak monoteis. Ya kalau ibaratnya itu saya kurang tahu bang. Tapi saya meyakini Injil Alkitab bang. Saya mengikuti Injil Alkitab. Saya udah tahu kalau memang kita. Enggak, tapi gini bang, ini pesan saya sebelum saya undur diri. Jadi waktu kecil kita itu dituntut untuk imani dulu, baru pelajari, baru akal, baru dipakai akalnya. Begitu orang tua kita bilang, ini Doraemon, ini buku Doraemon, kamu pelajari, pokoknya Doraemon Tuhan. Tapi sampai umur 18, begitu itu kita kan beriman, 18 tahun kita beriman Doraemon ini Tuhan. Tapi begitu umur 18 kita ada akal, ada otak, baru berubah bang, baru akal dulu, baru beriman. Apa mungkin Doraemon Tuhan? Apa mungkin begini? Apa ada bukunya? Apa benar ini bukunya dari si Doraemon? Apa benar? Baru kita pakai akal dulu, baru beriman. Jadi kita nggak disalahin, karena kalau saya nanti begitu saya meninggal, saya ketemu Yesus, begitu Yesus nanya, kenapa kamu nggak nyembah saya dengan gampangnya bilang, di mana lo ngaku lo Tuhan? Nggak salah saya. Itu pendapat abang kan? Siap. Izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin tanya dikit bang. Tadi kan dia tidak pernah ngaku Tuhan. Tapi kalau ada orang tidak pernah ngaku Tuhan, tapi justru dia mengaku menyembah Tuhan, berarti dia Tuhan bukan bang? Dia pernah menyembah Tuhan. Dia justru mengaku menyembah Tuhan, berarti dia Tuhan bukan bang? Dia nggak pernah nih ngaku Tuhan bang, tapi dia justru mengaku menyembah Tuhan bang, berarti dia Tuhan bukan bang? Ya bukan lah bang. Ya sudah, berarti Yesus bukan Tuhan, selesai bang. Sebut namanya dong, Yesus. Waktu hidup di muka bumi, Pak Admin, dia itu berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau dia mengaku Yesus menyembah Tuhan lo bang Andi. Iya. Tapi dia nggak pernah ngaku Tuhan, tapi justru mengaku menyembah Tuhan, gimana dong? Ya pertanyaan Mas Ben kan tadi nggak menyebut nama. Jadi Yesus waktu hidup itu berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Jadi Yesus bertuhan. Apakah Yesus yang bertuhan ini Anda Tuhan kan? Bagaimana? Kalau saya berpikirnya seperti ini bang. Kalau itu jawabannya abang bilang bahwasanya Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan, abang bilang maksudnya dari pertanyaan abang tadi kan, bahwasanya dia gak pernah menyebutkan bahwasanya dia akulah Tuhan. Gak pernah mengaku Tuhan bang. Kalau sebenarnya kalau kita bilang dia menyebutkan dia akulah Tuhan, ada Di mana bang? Ya, Yesus mengaku, kita ntar. Setahu aku yang ada justru dia mengaku menyembah Tuhan bang. Gak ada bang Yesus mengaku Tuhan. Justru dia mengaku bersyukur kepada Tuhan. Dia mengaku menyembah Tuhan bang. Ini ayatnya, izin bang Andi. Iya betul. Jadi John 4 nomor 22 Yesus bilang gini, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Tuh dia mengaku menyembah Tuhan bang. Bentar ya bang. Ya bang, ini bawa Yohanes 13:13 nih. Kalau enggak Yohanes 14:6 nih. Kalau enggak ambil si Thomas nih, ya Tuhanku ya Allahku nih. Pasti. Nunggu ya. Bentar ya bang. Atau enggak ambil lagi aku Alpha dan Omega nih. Udah dapat belum? Atau ngambil nih sebelum Abraham ada aku sudah ada. Ini gimana nih? Wish. Soalnya seumur hidupnya Yesus itu nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan bang, tapi diklaim
Bedakan lo ya, Yesus itu nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, tapi orang lain mengklaim penulis. Seperti Roma 14:9. Ya, yang justru jadi masalah gini loh Bang Andi, dia nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi justru dia mengaku menyembah Tuhan. Nah, itu jadi masalah Bang Andi. Iya, itu tadi. Aku menyembah. Kamu menyembah apa yang kamu sembah, kami menyembah. Jadi Yesus menyembah itu kan. Artinya kalau Yesus menyembah berarti dia menyembah Tuhan dong. Sama dengan nabi sebelumnya gitu. Nah, kalau ada orang pernah menyembah Tuhan terus diklaim dia Tuhan kan nggak logis juga Bang. Itu poinnya Bang Admin. Poinnya di situ aja kok. Nah, untuk memahami poin ini, ya Bang ya, izin ya, untuk memahami poin ini, untuk bisa kita menerima dengan sempurna atau dengan baik-baik, ya perlu memang akal sehat, bukan iman yang masuk Bang. Jadi kalau iman Anda begitu, tapi ya mohon kesampingkan dulu lah. Coba akal sehatnya dipakai. Apakah orang yang pernah menyembah Tuhan bisa disebut Tuhan? Ya kalau secara akal sehat ya nggak masuk akal Bang. Tapi kalau iman ya silahkan saja, no problem. Kita ini nggak menggugat iman Anda, tapi kami berusaha geser Anda mempergunakan akal sehat itu. Anda kan manusia berakal. Itu sih intinya ke sana ya Mas Ben, betul ya? Saya rasa kalau akal berfungsi Bang ya enak tuh diskusinya. Oke Bang, aku udah dapat ini ayat. Apa itu? Di Matius 10 ayat 33. Yakin Bang? Ya. Yakin Bang. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Dia punya bapak Bang. Itulah makanya saya bilang tadi Bang, Tritunggal Bang. Itu satu. Tadi Anda ingin membuktikan bahwa Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, tapi di sini justru dia mengaku punya bapak di surga. Dia bukan bapak. Udahlah Bang, janganlah. Lagi boleh ya Bang Andi ya? Ntar dulu, saya selesai dulu. Ayat 17. Ntar dulu Mas Ben, janganlah main-mainkan kami dengan Matius 10:33 Bang. Ini dalam kepala kami. Kami hafal ini Bang ya. Jadi di sini kesimpulannya, Yesus nanti di depan Bapaknya. Jadi dia Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Jadi di surga itu ada 3 yang memberi kesaksian kan, 1 Yohanes 5 nomor 7 maupun itu tambahan. Jadi ada 3 Bang. Jadi Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan, tapi Yesus di surga tetap dia adalah anak manusia di sebelah kanan Bapa. Lanjut. Iya, ini saya tambahin Bang. Yohanes 20:17 Yesus bilang gini Bang. My father and your father, my God and your God. Dia punya Tuhan Bang. Masa Tuhan punya Tuhan lain Bang? Gimana? Bingung kita Bang. Artinya my father itu kan istilahnya Bang, itu Bapak Pak. Iya, terus kan habis itu dia bilang my God and your God. Ya itu maksudnya kan Bapakku, ya dia adalah Tuhan. Nah, dia punya Tuhan nggak? Ibaratnya gimana Bang, kita bilang ya. Bahkan di terakhirnya Bapak lebih besar daripada aku di situ. Jadinya kita kalau misalnya memang apa ini ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, tetap saya mengakui bahwanya Tuhan Yesus itu tetap Tuhan. Kalau begitu, kalau Yesus Tuhan, ada berapa Tuhan Anda? Kalau mau gitu Tuhan ya kalau saya menurut saya ya Tuhan satu. Siapa itu? Ya sama saya bilang itu Tuhan Yesus itu ya adalah Tuhan. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan? Itu makanya saya bilang tadi Bang. Halo? Tetap baliknya kembali Tritunggal Bang. Iya Tritunggal itu berapa satu. Tuhan? Itu satu Bang. Kalau satu, nih kalau begitu saya sebutin ya. Siapakah Tuhan yang satu ini? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Silakan dipilih. Siapa yang satu Tuhan di situ? Maksud Bapak tadi A. Bapak. Saya ulang ya. Kan Anda mengaku satu Tuhannya nih. Oke. Silakan pilih siapa Tuhan yang satu itu. A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Tetap saya bilang pilihnya tidak ada yang dipilih dari situ. Tetap saya bilang Tritunggal. Enggak, kan Anda mengaku Tuhannya satu, betul? Betul. Ya, sebutkan Tuhan yang satu itu di antara pilihan di bawah ini. A. Bapa,
B. Yesus, C. Roh Kudus. Silakan pilih. Kalau ini istilahnya memilih nih ya. Iya, kan satu bang, harus memilih, kan itu hanya satu. Saya kasih 3 choice. Tapi ibaratnya bang, kalau kita ngambil choice-nya bukan seperti itu loh bang. Lah, kan tadi ya Tuhan Anda siapa namanya? Tuhan Yesus. Yesus. Nah, Yesus Anda harus memilih siapa? nanti di bawah nih. Kalau Tuhan Anda satu, dengerin. Kalau Tuhan Anda satu adalah Yesus, silahkan pilih choice di bawah ini. A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus. Silahkan dipilih. Ini menurut pendapat saya lah dia bang ya. Iya. Saya jawab aja langsung ini. Saya tetap bilang itu Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Bapa itu siapa? Waduh. Kenapa bisa lu gabungin? Saya bilang itu. Yohanes 5 nomor 37 bang. Coba dibaca. Ini ayatnya kami bang. di bumi ini bang. Iya, ini saya kasih Yohanes 5 nomor 37 bang. Biar Anda jelas bang. Sebab Bapak punya hidup sendiri, begitu juga anak punya hidup sendiri. Jadi Bapak sama Yesus sama. Ini di mana tertulis ini bang? Yohanes 5 nomor 37. Coba dibuka. Yohanes 5:37. Ini kamu tidak bisa mendengar suaranya, rupanya beda bang itu. Sorry 26. Bukan 526 itu. 526. Bible berjalan di sini, sorry ya. Biar teman sendiri gua koreksi. 526, 537 beda bunyinya. Saya itu pengen diskusi banget tuh tanpa komputer, tanpa Bible, tanpa internet sama pendeta. Ada nggak sih? Karena saya hafal Bible sih sebagian. Saya bingung ini, ada Tritunggal tapi mengatakan Yesus adalah Bapa. Wah, ini bidat ini, Yohanes ini. Bu Abu, Bang Ben. Tadi gini aja deh, Yohanes 14:28. Enggak udah gitu aja. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Pertanyaannya, kalau Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus, mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Iya. Saya jawab ya Bapa. Jadi, berubah pikiran tadi Yesus. Kita buat kenapa saya bilang jawab Bapa? Katanya Yesus Bapa. Gimana sih? Lu masih biarin dulu. Jadi yang mana yang Tuhan? Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yang mana yang Tuhan? Bapa lebih besar daripada aku. Menurut Yohanes kan? Oh, iya. Menurut tulisan Yohanes itu. Iya. Percaya nggak? Apa kan itu menurut Yohanes. Tapi kalau kita menurutnya dari yang saya sebutkan tadi, itu kan dari Yohanes 1 ayat 1 sudah diterangkan itu bahwasanya itu firman itu Yesus Kristus. Menurut kamu mana? Menurut Anda mana lebih besar, Yesus atau Bapa? Tetap saya jawab itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus dengan Bapa. Oh, bersatu. Ya, satu dengan Bapa. Coba baca Lukas 22. Coba baca Lukas 22:69, Bang. Lukas 22 69. Yang kencang ya, Bang. Lukas 26. Lukas 22:69, Bang. 2. Bentar ya. Mulai sekarang anak Bapa manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya. Apa kencangin Bang? Jadi maksudnya Bapak karena enggak, kencangin dulu. Mulai sekarang anak manusia. Abang mau kemana ini? Iya, makanya kan tadi Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Ya. Mulai sekarang ke bumi. Dengerin dulu. Dia penyelamat kami. Mulai sekarang, Bang. Sekarang ini Yesus ada di mana? Mulai sekarang itu di mana? Yohanes itu belum lagi itu di sekarang ini Yesus ini di Lukas 26:9 waktu wafat. Sekarang ini Yesus ada di mana, Bang? Yesus ada di mana? Ya di alam surga kita bilang. Ya, Yesus itu di surga. Ya. Ya. Dia menyatu dengan Bapa atau berpisah? Ya, menyatu dengan Bapa lah. Jadi Bapa masuk ke dalam fisiknya Yesus. Karena itu satu, Bang. Satu. Oke. Yesus punya fisik nggak di surga? Yesus punya fisik? Jadi kita kurang tahu lah, Bang, kalau Yesus punya fisik di surga. Baik. Kuburannya Yesus di bumi kosong atau ada isinya? Hah?
Kuburannya Yesus di bumi kosong atau ada isinya? Kalau kuburan Yesus di sejak dia diturunkan dari kayu salib ada. Ada sekarang ini kosong atau ada isinya? Nggak ada lah, Bang. Nggak ada. Baik. Yesus terangkat ke surga itu sama fisiknya atau hanya rohnya saja? Fisik sama berserentak dengan fisik dan rohnya. Oke. Jadi Yesus di surga ada fisik atau tidak? Wah, kalau itu sebenarnya kita bilang fisik dan rohnya ada di surga kurang tahu saya, Pak. Kan terangkat, baca Markus 16 nomor 9, Bang. Coba baca. Markus 16 19. Itu makanya kami ada meyakini kedatangan kedua kalinya, Bang. Jangan dulu kedatangan. Baca dulu, Bang. Itu jatuhnya kita ke situ, Bang. Kalau enggak, Markus baca dulu, Bang. Markus 16 19, Bang. Markus 16 19. Yesus, Tuhan Yesus berbicara demikian. Kencangin, Bang. Kencangin, Bang. Kencangin. Ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kencangin, Bang. Orang nggak dengar. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ke surga lalu duduk di sebelah kanan Bapa Allah. Oke, itu yang terangkat fisiknya atau rohnya saja? Kalau kita bilang ya rohnya dan fisiknya. Oke, jadi jadi Yesus di surga ada fisik, betul? Itulah makanya kita bilang, Bang, Tritunggal, Bang. Dia ya kan terangkat sama fisiknya, tapi Anda mengatakan menyatu sama Bapak. Jadi Yesus di surga, dengerin, Bang, dengerin, izin Bang. Yesus di surga ada fisik. Ya. Bapak tidak punya fisik, kenapa bisa menyatu? Bapak tidak ada fisik. Dari mana Abang tahu bahwasanya Bapak tidak ada fisik? Bapak kan menurut Anda roh. Kok jadi Tuhan Anda kan roh. Emang roh punya fisik, Bang? Bang, perbedaannya itu, Bang, ada, Bang. Perbedaan Allah Bapa, roh, dan Yesus Kristus ada perbedaannya, Bang. Enggak, gini. Bapak yang mengutus Yesus ke muka bumi ini punya fisik atau tidak? Saya tidak tahu. Baca Yohanes 5, ya. Tadi Yohanes 5:37 baca, Bang. Baca Abang sendiri dulu. Saya mau capek juga ngerti-ngertinya, Abang suruh juga. Iya, saya bacain. Ya. Kata Yesus begini. Rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Bapak itu tidak punya rupa. Dia hanya roh. Kan di Bibelmu Bapak itu roh. Yesus punya fisik, Roh Kudus roh, Bapak roh. Bagaimana mau menyatu, Bang? Gimana saya bilang ya, Bang? Saya pun tidak pernah bilang seperti itu, Bang. Gimana kita jatuhnya mengetahuinya, karena kita belum pernah berjumpa. Apakah betul kita? Tapi kan datanya ada, Bang, di Bible kan percaya. Jelas itu loh. Lukas 22:69 gitu loh. Sama menurut Anda itu Yesus di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi? Yesus di surga anak Maria tetap juga karena dia selaku dari bumi kan, penyelamat kami, dia manusia. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria. Beginilah, Bang. Begini lagi. Begini, Bang. Kita kan mau bicaranya tentang Tritunggal kan, bahwasanya Yesus naik ke surga. Itu jelas loh, Bang, bahwasanya Yesus naik ke surga itu dia didampingi dengan Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya ini turun ke bumi untuk menyelamatkan. Jangan turunin dulu, belum turunin, naik dulu. Nah, sampai di surga. Ya, jangan buru-buru turunin anak orang, ntar dulu. Jadi sampai di surga, Yesus ini masih anaknya Maria atau bukan lagi? Yesus ini anak Maria, kalau kita bilang ya memang tetap anak Maria. Ya, oke. Kalau masih anaknya Maria berarti Tuhan Anda anaknya Maria, begitu? Ya. Ya udah cukup. Tuhan Anda anak Maria cukup. Jadi, Bang, waktu di surga dia Allah itu sendiri maksud Abang, gitu kah? Ya, kita bilang itu dia sendiri. Oke, saya pakai ayat Wahyu 3 nomor 2. Di situ Yesus bilang, sebab tidak ada yang sempurna dari pekerjaanmu di hadapan Allahku. Ini di Wahyu, Bang. Udah di surga dia, Bang. Dia di hadapan Allahnya, Bang. Kalau dia Allah itu sendiri, Allah mana lagi, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Yang di hadapan Yesus ini Allah mana lagi, Bang? Jangan Tuhan mana lagi, Bang. Jangan sebut Allah. Tuhan mana lagi gitu. Tuhan mana lagi maksudnya gimana nih?
Katanya abang kan dia di surga, dia adalah Allah itu sendiri. Ternyata di kitab Wahyu yang cerita tentang kerajaan surga, saat di Wahyu 3 nomor 2 Yesus bilang seperti ini, sebab tidak ada yang sempurna dari pekerjaanmu di hadapan Allahku. Yang dia di hadapan Allah siapa, Bang? Abang baca lengkapnya nggak di situ? Ya nggak apa-apa, abang baca. Silakan baca lengkapnya kan. Yang diutus di situ siapa? Roh. Apanya, Bang? Itu roh mengatakan bahwasanya tidak layak di hadapanku kan? Iya, yang ngomong di situ siapa, Bang? Wahyu 3 nomor 2, Bang. Wahyu 3 nomor 2. Tulisan merah, tinta merah. Yang ngomong siapa, Bang? Bentar ya. Bangkitlah. Nah, itu, Bang. Bangunlah dan buatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati seperti di hadapan Allahku. Sempurna di hadapan Allahku. Yesus bilang di hadapan Allahnya, Bang. Maknanya itu menunjukkan ke siapa? Apanya, Bang? Kan ini maksudnya ini apa? Dengan maksudnya dia berbunyi ini Wahyu di 32 ini kan bangunlah. Siapa maksudnya bangunlah? Ya baca aja dari atas, Bang, dari ayat 1 biar Anda tahu. Intinya bukan di situ, Bang. Intinya Yesus di ayat itu kan berbicara kerjaan surga, Bang. Dia mengatakan dia di hadapan Allahnya, Bang. Kalau dia Allah itu sendiri, Bang, lalu Allah mana lagi, Bang, yang di hadapan dia ini? Bang, kalau kita bilang ibaratnya seperti ini, Bang, itu menganggap dia bahwasanya dia sendiri itu, Bang. Tadi udah diakui Tuhannya. Masa di hadapan dia sendiri, Bang? Anda ini kok lucu-lucuan ini? Susah, Bang, kalau kita bicara seperti ini, Bang. Karena iya, susah, soalnya Anda bantah terus sama kita, Anda. Bukan begitu membantah, Bang. Itu sesuai, Bang, dengan Alkitab kita, sedangkan keyakinan kita. Iya, di Wahyu 3 nomor 2. Anda bicara keyakinan atau bicara kitab? Susah kita. Iya, susah, Bang, karena Anda bantah terus kitab Anda. Seperti ini. Karena ini ibaratnya kita pun nggak bisa kita wujudkan seperti itu. Kalau ini ibaratnya kita mencari di mana letak kesalahannya. Justru di sini kita pakai dalil, Bang, karena ayatnya jelas itu clear mengatakan Yesus bilang di hadapan Allahku. Kalau dia adalah Allah itu sendiri, lalu Allah yang di hadapan dia ini Allah mana lagi, Bang? Coba dipikir. Ben, kurangi bilang Allah mana lagi, Tuhan mana lagi, kurangi ke Mas Ben. Ya Elohim mana lagi? Susah saya jawabnya seperti itu, Bang. Nah, kan pening kan Anda kalau ikut dogma, ikut Bible, Bang, jangan ikut dogma. Ya, Pak admin ini kalau kunciannya tinggal Anda jujur bahwa Yesus itu utusan Tuhan, Bapaknya adalah pengutus. Ikut Unitarian aja dulu, Bang. Jadi Yesus utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, yang disembah adalah Bapak di surga. Kalau Abang sudah maju di sini, enggak ribet. Nggak berjam-jam diskusi kayak gini, Bang. Tapi terserah Bang sih, kalau mau pakai akal silakan, mau pakai iman ya monggo. Itu dulu aja, Bang. Lompatan logikanya di situ dulu, akal dipakai. Semua yang pernah ada di muka bumi pasti bukan Tuhan. Itu aja intinya, Bang. Pernah masuk kandungan, dilahirkan jadi bayi, dirawat, hidup sebagaimana, cuman kelebihannya anaknya Maria itu adalah pilihan Tuhan, dikasih ilmu, jadi utusan Tuhan untuk mengajar Bani Israel. Bedanya itu dengan kami, tapi sama-sama makhluk. Jadi siapapun manusia di muka bumi ini, ada makhluk mau disetarakan dengan Sang Pencipta, jadinya ribet sepanjang masa. Akhirnya akal mati, iman masuk. Ini yang Anda lakukan pada kesempatan kali ini. Terserah mau akalnya mati dengan iman atau imannya yang masuk akal. Itu aja, Bang. Jadi sinkronkan antara akal sehat dengan iman. Kalau itu udah sinkron, saya rasa Anda hidupnya nyaman. Kira-kira begitu. Oke. Jadi mikir apa? Mikir atau nggak mikir nih? Ya mikir ya, pastinya mikir. Kita makasih, udah mikir, makasih.
Kasih abang telah mikir ya bang. Tapi mohon maaf, saya nggak mempengaruhi pikiran Anda ya. Saya tidak mempengaruhi iman saya. Tetap saya mengakui iman saya. Kalau iman sama akal boleh nggak tabrakan bang? Kalau kita ibaratnya sebuah ajaran kami, ada iman tapi tidak akal, mati juga. Ada Ya, akal tapi tidak ada iman, tetap mati. Ya setuju gitu loh. Kalau mengimani Yesus sebagai Tuhan itu merusak akal atau menyehatkan akal? Kalau menurut saya menyehatkan akal. Oke. Itu saya. Jadi yang pernah bernapas di muka bumi ini dikatakan Tuhan masuk akal ya? Ya gitu kita tuh nggak tahu ya. Pokoknya kita bilang ya itu saya akui. Saya Akui percaya. bahwa Saya percaya itu Tuhan saya. Itu iman atau akal? Ya tetap iman lah. Akal Ya, masuk nggak? iman. Akal masuk nggak? Akal ya tetap masuk. Kita bilang masuk ke akal. Gimana cara akal bisa menguji kalau ada makhluk dikatakan Tuhan? Kalau itu bang, kita berbicara seperti itu. Gimana ada jin? Nggak ngomongin jin, ini makhluk yang nyata itu pernah. sama juga makhluk bang. Makhluk Iya, juga. tapi nggak Ibaratnya membahas sama. jin. Itu Ini makhluk. membahas anaknya Maria yang namanya Yesus pernah beraktivitas di bumi. Anda katakan Bang, Tuhan, ini masuk Sama-sama akal atau ciptaan. tidak? Ini, aku mengerti maksud tujuan abang. Ini sama-sama ciptaan. Ya bang berpikirnya secara akal biologi kan. Ibaratnya ini bakal biologi. Makanya itu manusia, bentuk manusia, makhluk. Ada gennya, ada DNA-nya. Itu maksud abang kan? Iya. Ya sama aja kalau ibaratnya saya bilang jin itu rupanya bukan makhluk. Apa hubungannya ya bang ke jin? Ya ibaratnya gini loh bang, kan sama-sama ciptaan loh bang. Jadi Yesus ciptaan diakui ya? Ibaratnya kita masukkan akal juga. Jadi Anda udah akui Yesus ciptaan ya? Kalau kita bilang ibaratnya ciptaan ini bukan kita bilang ya ciptaan ya pasti. Ya udah cukup. Kalau Anda udah akui Yesus ciptaan, ya mudah-mudahan akal Anda terbawa bahwa ciptaan itu bukan pencipta. Artinya kalau ciptaan ada yang menciptakan, yang Tuhan adalah yang pencipta, bukan ciptaan. Akal. Bang, gini loh bang. Abang udah masuk berakal kok di. Aduh. Mutar-mutar kita ini jadinya bang, selalu mutar-mutar. Terakhirnya kita bilang bang, dia datang ke bumi ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita umat-umat yang Yesus berdosa. datang ke muka bumi sebagaimana data yang tertulis ya. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel sebagai utusan bang. Setuju? Ya. Namain juga berdasarkan data yang tertulis, tujuan dia datang ke bumi adalah aku datang bukan membawa damai tapi membawa pedang. Itu Bang Andi. Gimana itu Dulu ngaco nanti dia. Jadi Yesus datang ke muka bumi ini. Gimana itu bang? Apa? Tertulis gimana itu? Matius bang. Matius berapa bang? Apa? Pedang? Ya, bawa pedang di Matius berapa bang? Oh nggak pernah baca? Di Matius berapa? Oh nggak pernah baca. Matius 10:34 bang. Baca bang. 10:34. Ya 10:34. Hebat abang ini nanya Bible ke gua nih. Gak apa-apa lah bang. Supaya hafal-hafal dikit. Baca bang, yang kencang. Kencangin bang. Ntar dulu. Oh belum nemu. Kita udah hafal, Anda belum nemu. Maklum lah bang, kita bukan di jalurnya seperti itu bang. Oh ya udah nggak apa-apa bang. Saya maklumi bang. Kita ini orang belum maklum di sini. Maklum dan toleran bang. Ya saya pun toleran bang. Kita sama manusia. Tapi izinkan kami tertawa untuk menghibur diri nggak apa-apa ya bang ya. Kalau lagi ada lucu dikit gitu ya nggak apa-apa. Bukan menertawakan iman Anda. Tapi kadang-kadang tertawa kalau ada badak bercula 2, cula 1 itu tadi. Kalau yang lain sih enggak. Silakan bang. Matius 10:34 kencengin. Bentar. Matius 10 ayat 34. Ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Bagian dari Lesser Commission. Ini bukan Lesser Commission. Apa maksudnya bang? Mana ini? Benar ada datanya ya bang? Nggak ngarang ya? Bener nggak Bang? Yang kita ucapin Bang? Benar dong, pasti dong. Ya.
Jadi Yesus itu diutus ke muka bumi ini hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gak percaya lagi bang? Matius 15:24. Baca bang. Jadi dia hanya utusan bang, dia mengklaim. Jadi sebenarnya musuh Anda itu bang adalah Yesus. Jadi pengajaran Yesus pernah ada di muka bumi ini mengajar. Anda sebenarnya itu melawan ajaran Yesus. Gitu loh. Bagaimana cara melawannya? Ya doktrin dengan iman. Dari mana pengaruh-pengaruh doktrin itu? Ya ada seseorang, para penulis ini menulis Bible atas kemauannya sendiri, menjual nama Yesus. Karena Bible yang Anda pegang itu ditulis, diramu, dikanon setelah Yesus nggak ada di muka bumi. Gitu loh bang. Jadi Yesus nggak memberi legitimasi, nggak memberi cap jempol, tidak mengiyakan ya yang Anda pegang itu. Tapi di sana masih ada sisa bekas-bekas Yesus pernah ada di muka bumi. Bagaimana cara memilah memfilternya? Ya akal, nggak ada yang lain. Tapi kalau Anda memasukkan iman ya monggo, nggak ada paksaan. Tapi Anda yang mengalami kesulitan dalam diskusi karena iman Anda tabrakan sama akal Anda sendiri, begitu. Tapi kami nggak maksa abang ya, tetap kita bersahabat ya bang. Oke. Oke bang, makasih ya bang. Oke. Gimana host? Saya nggak enak lah terlalu jauh, Pak admin ini orangnya baik, sopan begitu. Maghrib banget di maghrib. Iya. Tutup dulu aja ya. Siap. Terima kasih buat semua teman-teman. Terima kasih Pak admin ya. Tetap jadi Kristen yang baik. Mari kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Suatu saat saya nanti ke kampung Anda, saya mengalami kesulitan, tentu minta tolong ke Pak admin sebagai sesama manusia, harus tolong menolong. Begitu juga kalau Anda ke kampung saya, jangan segan-segan hubungi saya. Apabila Anda nyasar misalnya manjat pohon nggak bisa turun, insya Allah saya panggil damkar bantu Anda turun. Begitu sebaliknya ya. Itu saya lanjutkan. Ya oke bang. Makasih semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.